Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Data Entity Relationship. Di sini saya sendiri dari Amelia Putri. Teman saya adalah Fasya Widiawati, Lisa Novita, Asti, dan Raja Syahnan Siregar. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu apa itu entity relationship model. Entity relationship model itu adalah suatu model data yang dikembangkan berdasarkan subjek. IRM ini digunakan biasanya untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data kepada pengguna yang secara logik. Pengguna IRM ini relatif mudah untuk digunakan, apalagi untuk pengguna awam, dan IRM ini berguna untuk memodelkan yang nantinya basis data yang akan dikembangkan. Model ini juga membantu perancang atau analisis pada saat melakukan analisis dari perancangan basis data, karena model ini dapat menunjukkan data yang dibutuhkan dan kerelasian antara data di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen IRM. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang entitas. Entitas itu adalah objek-objek yang terkandung di dalam sistem, misalnya seperti orang, benda, atau keterangan-keterangan yang termasuk ke dalam basis data tersebut. Untuk menggambarkan sebuah entitas digunakan aturan sebagai berikut. Yang pertama, entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Yang kedua, nama entitas dituliskan di dalam simbol persegi panjang. Yang ketiga, nama entitas berupa kata benda atau tunggal. Yang keempat, nama entitas sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah untuk dipahami. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya terkait dengan beberapa entitas. Terdapat beberapa istilah khusus yang digunakan. Yang pertama itu isian entitas. Yang kedua itu himpunan entitas, yang ketiga itu entitas reguler, yang keempat entitas dependen, dan entitas supertype. Selanjutnya itu atribut, di mana atribut ini sering pula disebut dengan properti, yang merupakan keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan dalam basis data. Terus di sini untuk menggambarkan atribut digunakan aturan. Yang pertama itu aturan dinyatakan dengan simbol elips. Yang kedua itu nama atribut ditulis di dalam simbol elips. Yang ketiga itu nama atribut berupa kata benda tunggal. Selanjutnya itu nama atribut sedapat mungkin menggambarkan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan makna dengan jelas. Yang terakhir itu atribut dihubungkan dengan entitas yang bersesuaian dengan menggunakan sebuah garis. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dari IRD. Jika si perancang menerapkan sistem IRD ini dengan benar atau tepat, maka akan lebih menguntungkan si perancang atau si pengguna basis data. Ada beberapa kelebihan dari IRD ini. Yang pertama yaitu mempermudah perancang untuk membedakan, menggolongkan sistem yang ingin dikembangkan. Yang kedua itu mempermudah si perancang untuk merancang dan memahami sistem datanya. Yang ketiga yaitu rancangan yang dikembangkan berdasarkan IRD ini umumnya sudah dalam bentuk yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir itu dalam bentuk kesempatan, perancang menggunakan simbol-simbol gratis dalam bentuk yang mudah dipahami.
Saya Lisa Navita ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari IR_D. Jika kita menerapkan IR_D dengan benar atau tepat, maka akan menguntungkan si perancang dan si pengguna data lainnya. Adapun beberapa kelebihan dari IR_D ini, yang pertama itu mempermudah si perancang untuk membedakan atau menggolongkan sistem yang ingin dikembangkannya, dan yang kedua yaitu mempermudah perancang untuk merancang serta memahami sistem datanya, dan yang ketiga yaitu rancangan yang dikembangkan berdasarkan IR_D ini umumnya sudah dalam bentuk yang diuntungkan, dan yang terakhir yaitu dalam bentuk kesempatan perancang menggunakan simbol-simbol gratis yang mudah dipahami oleh si perancang tersebut. Adapun kelemahan dari IR_D ini, yang pertama itu kebutuhan akan media sangat luas, dan yang terakhir yaitu IR_D ini seringkali tampil sangat rumit atau sangat sulit dipahami bagi si perancang atau si pengguna data lainnya. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari IRD ini sendiri. Jika diterapkan dengan benar, maka penggunaan IRD ini dalam permodalan data memberikan keuntungan bagi perancang maupun pengguna basis data, seperti di antara lain memudahkan perancang dalam hal menganalisis data sistem yang akan dikembangkan. Terus memudahkan perancang saat merancang basis data. Dalam banyak kesempatan, penggunaan simbol-simbol grafis termasuk IRD ini lebih mudah dipahami oleh para pengguna dibandingkan bentuk naratif. Dengan menggunakan IRD ini, pengguna umumnya mudah memahami sistem dan basis data yang dirancang oleh perancang itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.